Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hernando Rajendra Canavaro. Saya dari kelas 1 KA 26, NPM saya 10125417. Saya di sini akan membuat tugas video dari pengembangan bisnis teknologi digital. Di sini saya akan menjelaskan tentang peluang dan tantangan dalam berbisnis. Oke, langsung saja ke penjelasannya. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang sebelum era digital. Sebelum internet, komputer modern, dan smartphone berkembang, aktivitas bisnis dilakukan secara konvensional. Interaksi dengan pelanggan terjadi secara langsung dan informasi bergerak sangat lambat. Semua proses bisnis banyak mengandalkan tenaga manusia. Oke, selanjutnya di sini ada peluang berbisnis sebelum era digital. Yang pertama itu persaingan lebih sedikit. Pada masa itu, tidak semua orang bisa membuka usaha karena terbatasnya modal, akses peralatan, dan tempat usaha. Akibatnya, pelaku bisnis lebih sedikit sehingga kompetisi relatif rendah. Peluang untuk mendapatkan pelanggan lokal cukup besar. Yang kedua, di sini ada hubungan pelanggan sangat kuat dan loyal. Karena transaksi dilakukan tatap muka, pemilik usaha dapat membangun kepercayaan yang mendalam. Pelanggan seringkali membeli dari toko yang sudah mereka kenal bertahun-tahun. Ikatan emosional ini menjadi peluang mempertahankan bisnis dalam jangka panjang. Yang ketiga, ada pasar lokal terjamin. Karena transportasi dan komunikasi terbatas, masyarakat hanya membeli barang dan jasa di sekitar tempat tinggal mereka. Hal ini memberi peluang bagi bisnis lokal untuk terus berkembang tanpa takut kalah dari produk luar daerah. Terus di sini ada yang keempat itu ada produk lokal lebih mudah diterima. Sebelum era digital, tidak banyak pilihan produk seperti sekarang. Produk lokal memiliki peluang besar untuk mendominasi pasar daerah. Yang kelima di sini ada stabilitas bisnis lebih terjaga. Tren dan selera masyarakat berubah lambat sehingga bisnis yang sudah berdiri dapat bertahan lama tanpa perlu sering beradaptasi. Terus selanjutnya di sini ada tantangan berbisnis sebelum era digital. Apa aja di situ? Yang pertama, modal besar menjadi hambatan utama. Untuk membuka usaha, seorang harus menyiapkan tempat fisik, peralatan, karyawan, dan stok barang. Tidak ada pilihan bisnis online, dropship, atau usaha berbasis digital. Yang kedua, di sini ada promosi sangat terbatas. Tanpa internet, promosi hanya mengandalkan yang itu ada brosur, pamflet, banner, media cetak, koran atau majalah, radio, TV, lokal biaya mahal, dari mulut ke mulut. Kemampuan menjangkau pelanggan baru sangat terbatas. Terus yang ketiga di sini ada pertumbuhan bisnis berjalan lambat. Karena keterbatasan transportasi dan komunikasi, membangun cabang atau memperluas pasar keluar daerah membutuhkan waktu lama dan biaya besar. Yang keempat di sini ada operasional manual dan rawan kesalahan. Semua proses dilakukan secara manual. Yang pertama di sini ada mencatat keuangan, menghitung stok, mengarsipan data, pembukuan. Terus yang kelima ada sulit mengakses informasi. Sebelum era digital, informasi tentang tren bisnis, harga pasar atau kebutuhan konsumen sulit didapat. Riset pasar dilakukan secara sederhana dan memakan waktu. Oke, di sini ada sesudah era digital. Era digital dimulai ketika internet, smartphone, komputer, dan media sosial berkembang pesat. Transformasi ini mengubah hampir semua aspek bisnis, produksi, pemasaran, distribusi, hingga pelayanan pelanggan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang peluang bisnis sesudah era digital. Yang pertama, pasar sangat luas. Dengan internet, pelaku bisnis bisa menjangkau pelanggan dari manapun, dari marketplace, Shopee, Tokopedia, dan lain-lain, media sosial, TikTok, dan Instagram. Terus ada website dan e-commerce.
Peluang ini sangat besar bagi UMKM untuk berkembang tanpa batas lokasi. Yang kedua, ada bisnis bisa dimulai dengan modal kecil. Era digital menghadirkan berbagai peluang usaha tanpa perlu toko fisik. Dropship, reseller online, freelancer, desain, edit video, penulis dan lain-lain. Content creator atau jual produk digital. Banyak anak muda bisa memulai bisnis tanpa modal besar. Terus yang ketiga ada promosi mudah, murah dan sangat efektif. Media sosial dan iklan digital membuat promosi dapat menjangkau ribuan hingga jutaan orang dengan biaya rendah. Konten kreativitas seperti video pendek bisa viral dan meningkatkan penjualan. Yang keempat ada inovasi bisnis sangat cepat. Teknologi ini melahirkan banyak model bisnis baru seperti ojek online, vintage, edukasi online, jasa editing dan fotografi, dan jasa digital marketing. Inovasi ini membuka peluang besar bagi generasi muda. Yang kelima, yang terakhir di sini ada teknologi efisien. Banyak aplikasi dan software membantu bisnis, seperti aplikasi kasir, manajemen stok, pembayaran digital, chatbot otomatis, aplikasi pemasaran. Semua ini membuat proses lebih cepat dan mengurangi kesalahan manusia. Oke, di sini ada tantangannya. Yang pertama itu ada persaingan sangat ketat dan cepat. Karena siapapun bisa berjualan online, jumlah pelaku usaha meningkatkan drastis. Bisnis tidak hanya bersaing dan dengan usaha lokal, tetapi juga nasional bahkan internasional. Yang kedua, ada tren berubah cepat. Apa yang viral hari ini bisa hilang besok. Bisnis harus selalu mengikuti perkembangan, yaitu selera konsumen, algoritma media sosial, teknologi baru, pola pemasaran digital. Jika tidak cepat beradaptasi, bisnis mudah tertinggal. Yang ketiga, ada tergantungan tinggi pada teknologi. Jika internet mati, server error, aplikasi down, akun marketplace atau medsos diblokir, maka bisnis bisa terhenti total. Yang keempat, ada keamanan data menjadi ancaman besar. Resiko semakin meningkat seperti penipuan online, hacking, kebocoran data pelanggan, pencurian akun bisnis. Bisnis harus memahami keamanan digital untuk melindungi usahanya. Yang kelima, ada keterampilan digital wajib dimiliki. Pemilik bisnis harus menguasai yaitu ada pembuatan konten, editing foto atau video, iklan digital, manajemen media sosial, analisis data. Tanpa skill ini bisnis sulit berkembang. Oke, di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Yang pertama itu ada kesimpulan peluang dalam berbisnis. Yang pertama itu pasar semakin luas, terutama dengan teknologi digital. Yang kedua ada kemudahan memulai bisnis tanpa modal besar. Yang ketiga akses informasi dan promosi semakin mudah. Dan yang terakhir ada banyak inovasi baru yang bisa dimanfaatkan. Terus yang kedua di sini ada tantangan berbisnis. Yang pertama itu persaingan semakin ketat, baik lokal maupun global. Yang kedua ada perubahan teknologi dan tren sangat cepat. Yang ketiga ada konsumen lebih kritis dan tidak mudah loyal. Yang keempat ada resiko keamanan data serta ketidakpastian pasar. Penjelasan saya tentang peluang dan tantangan dalam berbisnis. Saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.